Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, Ibu dosen. Alhamdulillah di kesempatan kali ini masih kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar. Lanjut saja untuk mengestimasi waktu. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan dengan NIM C1N020018. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Sirkulasi Arus Laut Permukaan dan Sebaran Sedimen Pantai pada Pantai Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditulis oleh Saudara Ansari dan kawan-kawan tahun 2020. Oke, lanjut saja. Di pendahuluan, perubahan garis pantai pada umumnya disebabkan oleh adanya transport sedimen oleh arus. Juga arus dapat membawa sedimen yang berada di permukaan maupun yang berada di dasar perairan. Analisis sirkulasi arus laut ini dan sebaran sedimen penting untuk dilakukan karena kondisi perubahan garis pantai yang tinggi di wilayah Pantai Jabon. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini, dari jurnal ini, yaitu penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi arus laut, mengetahui tipe, juga jenis dan distribusi sedimen. Kemudian untuk mengetahui hubungan arus dan sedimen dalam diagram Hijlstrom di Pantai Jabon, Sidoarjo. Kemudian adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, dia melakukan pengumpulan data yaitu data primer yang diambil adalah data arah arus, kecepatan arus, dan pengambilan sampel sedimen pada setiap stasiun. Pengukuran arus dilaksanakan dengan menerapkan metode Eulerian, yaitu menggunakan current meter digital tipe FP111. Kemudian dilakukan uji coba di laboratorium. Di sini dilakukan dengan cara penelitian sedimen di laboratorium meliputi pengeringan sampel dan pengayakan, analisis granulometri untuk menganalisis ukuran butiran-butiran sedimen, dan juga analisis hidrometer untuk sedimen jenis lumpur yang terdiri dari silt, pasir, dan clay. Kemudian langkah selanjutnya, pengeringan sampel dan pengayakan. Sedimen yang dominan pasir dilakukan pengayakan dengan saringan nomor 10 sampai nomor 200. Sedangkan yang dominan lumpur langsung diayak dengan saringan nomor 40 yang dilakukan analisis hidrometer. Kemudian yang keempat, analisis granulometri. Granulometri ini adalah analisis besar butir sedimen yang disesuaikan dengan parameter-parameter statistik. Klasifikasi ukuran butir sedimen disesuaikan dengan tabel Wentworth. Kemudian pada hasil dan pembahasan, dia membahas yaitu yang pertama, ada arus permukaan Pantai Jabon, yaitu pada stasiun 2 dan 3 arah arus cenderung menuju ke arah barat, atau agak lurus dengan pantai karena sangat kecil dipengaruhi oleh aliran muara Sungai Porong. Kemudian pada stasiun 4 dan 5, sebagian arah arusnya menuju ke arah selatan karena mendapat pengaruh dari aliran arus di dekat muara sungai. Adapun di stasiun 1 karena merupakan aliran muara utama sehingga aliran arusnya menuju ke arah timur atau tenggara. Kemudian analisis tipe atau jenis dan distribusi sedimen, yaitu analisis sedimen terdiri dari analisis tipe, jenis, dan distribusi sedimen, dan analisis volume sedimen. Yang selanjutnya analisis dan pembahasan, hasil dan pembahasan maksud saya. Adapun hasil dan pembahasan yaitu yang pertama, analisis tipe, jenis, dan distribusi sedimen. Yang pertama, analisis sedimen didapatkan data sedimen titik A1, A2, A3, B1, B2, B4, C1, C2, dan D4. Kemudian ada E1 dan E2 didominasi oleh sedimen jenis clay dan silt. Kemudian yang kedua, hasil yang kedua, persentase sedimen lumpur terbanyak terdapat di titik E2. Kemudian yang ketiga, titik lainnya seperti titik A4, B3, D1, D2, dan D3, komposisi sedimen didominasi oleh sedimen jenis pasir. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, persentase sedimen dari semua titik jenis pasir sedangkan dengan ukuran 0,25 mm sampai 0,5 mm, paling banyak di stasiun D1, D2, dan D3. Sedangkan di stasiun A4 dan B3, sedimen yang paling banyak ditemukan yaitu sedimen dengan jenis pasir yang halus. Sedimen jenis pasir yang halus memiliki ukuran berkisar antara 0,1
125 mm sampai dengan 0,25 mm. Itu hasil dari pengukuran yang statistiknya. Kemudian ada hasil dari analisis volume sedimen, yang dimana di stasiun 1 volumenya mencapai 400 cm3. Terus yang di stasiun 2 volumenya mencapai sekitar 300,90-an 386,8 ya. Mohon maaf karena di sini agak gelap. Kemudian yang stasiun 3 dia volumenya itu di angka 95,4 cm3. Kemudian selanjutnya di stasiun 4 di sini angkanya paling tinggi yaitu 476,9 cm3. Adapun yang terakhir di stasiun 5 yang memiliki angka 230,5 cm3. Itu setiap 1 minggu. Kemudian analisis kecepatan arus dan ukuran butiran sedimen bisa dilihat pada peta. Di sini ada stasiun-stasiunnya di sini dan sebaran ya yang sudah di slide yang tadi di sini itu. Nah, di sini juga terdapat sebaran-sebaran foto dari citra satelit, sebaran dari dari sedimen yang berasal dari daratan yang dibawa oleh muara sungai, yang langsung ke muara. Terus selanjutnya kurva Hijau-Strom Pantai Jabon, ini juga ada stasiun-stasiunnya di sini, bisa dilihat seperti di gambar. Terus selanjutnya di kesimpulan. Adapun penulis ini menuliskan kesimpulan yang pertama, yaitu kecepatan arus terbesar yaitu di kecepatan 0,2 meter per second. Didominasi atau dominan berada di dekat mulut menuju ke arah timur. Ini maksudnya mulut muara atau estuari ke arah timur, sedangkan yang berada di sekitar muara menuju ke arah barat atau tenggara yang dipengaruhi oleh pasang surut. Akan tetapi secara keseluruhan arus menuju ke arah tenggara. Kemudian yang kedua, sebagian besar jenis sedimen yang berada di wilayah Pantai Jabon berbutir halus yang terdiri dari silt dan clay dengan ukuran 0,0625 mm sampai dengan 0,00006 mm. Kemudian laju sedimen paling besar berada di dekat muara sungai sebelah selatan pada stasiun 1 dan muara sungai sebelah utara pada stasiun 4 sebesar 67 cm3 per hari. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hasil plotting pada kurva Hijau-Strom menunjukkan bahwa sedimen yang berada di Pantai Jabon cenderung mengalami suspensi. Akan tetapi komposisi sedimen yang terdapat clay memungkinkan pantai tersebut mengalami sedimentasi karena akumulasi clay yang terus-menerus. Kemudian sedimentasi di wilayah Porong lebih didominasi oleh sumber sedimen yang berasal dari aliran muara sungai Porong atau yang berasal dari daratan dibawa oleh sungai menuju ke muara. Ini jurnal yang saya review tadi. Ini covernya dari abstraknya di sini apa yang dinamakan apa mungkin saya lupa. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dapat kesalahan dan kekurangan karena setiap manusia tidak bisa sempurna. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.